Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Idan Ramdhani dari Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur dengan nomor NIM 41217110052 akan mempresentasikan mengenai bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bahasa berperan sangat penting. Bahasa merupakan simbol yang dihasilkan oleh alat ucap yang biasa digunakan oleh semua masyarakat. Di kehidupan sehari-hari, hampir semua aktivitas masyarakat menggunakan bahasa, baik secara lisan maupun tulisan dan bahasa tubuh. Masyarakat berinteraksi satu sama lain dan bersosialisasi menggunakan bahasa itu sehingga begitu pentingnya peranan bahasa dalam kehidupan bermasyarakat. Seiring perkembangan zaman, bahasa terus berkembang dan beradaptasi dengan lingkungan di bawah arus perkembangan pemakaian bahasa di era globalisasi. Fungsi bahasa yang utama adalah sebagai alat untuk berkomunikasi di dalam kehidupan manusia bermasyarakat. Untuk berkomunikasi sebenarnya dapat juga digunakan dengan cara lain, misalnya tanda-tanda, gambar, atau isyarat. Namun bahasalah yang menjadi alat komunikasi yang paling sempurna. Bahasa di Indonesia yang berkedudukan sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara di Indonesia mempunyai fungsi sebagai berikut. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang sosial, budaya, dan bahasanya, dan alat perhubungan antara budaya dan antar daerah. Dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar resmi di lembaga pendidikan, bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional dan kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan, bahasa resmi di dalam pembangunan kebudayaan, pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern. Fungsi bangsa Indonesia dalam pembangunan bangsa terdapat dalam pernyataan sikap. Bertanah air satu, tanah air Indonesia. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Itu terdapat dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Bahasa memiliki fungsi-fungsi tertentu yang digunakan berdasarkan kebutuhan seseorang. Fungsi tersebut dijelaskan sebagai berikut. Bahasa sebagai alat ekspresi diri. Pada awalnya, seorang anak menggunakan bahasa untuk mengekspresikan kehendak atau perasaannya pada sasaran yang tetap, yaitu kedua orang tuanya. Dalam perkembangannya, seorang anak tidak lagi menggunakan bahasa hanya untuk mengekspresikan kehendaknya, tetapi juga untuk berkomunikasi dengan lingkungan sekitarnya. Bahasa sebagai alat komunikasi. Komunikasi merupakan akibat yang lebih jauh dari ekspresi diri. Komunikasi tidak akan sempurna apabila ekspresi diri tidak diterima atau tidak dipahami oleh orang lain. Bahasa sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial. Bahasa sebagai alat komunikasi lebih jauh memungkinkan tiap orang untuk merasa dirinya terikat dengan kelompok sosial yang dimasukinya, serta dapat melakukan semua kegiatan kemasyarakatan dengan menghindari sejauh mungkin bentrokan untuk memperoleh efisiensi yang setinggi-tingginya. Bahasa sebagai alat kontrol sosial. Kontrol sosial ini dapat diterapkan pada diri kita sendiri atau kepada masyarakat. Setelah memahami fungsi bahasa tersebut, dapat kita ketahui bahwa sangat penting menggunakan bahasa Indonesia dalam tatanan kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, bangsa Indonesia memiliki kekayaan bahasa dalam setiap daerah dengan ciri khas tersendiri. Untuk dapat meminimalisir adanya gejolak yang mengancam kerukunan dan kesatuan bangsa, bahasa Indonesia adalah sebagai alat pemersatu untuk menjaga stabilitas nasional, sehingga tercipta masyarakat yang kondusif yang pada akhirnya mempercepat proses pembangunan di berbagai bidang di seluruh wilayah Nusantara. Proses pembangunan yang terfokus hanya dapat terwujud jika suatu bangsa dan masyarakatnya hidup dalam suasana damai dan rukun. Dan bahasa Indonesia telah menjalankan perannya untuk menjaga stabilitas nasional, yang merupakan syarat untuk mempercepat proses pembangunan, dan dalam hal ini, bahasa ini turut berperan dalam membangun Indonesia, baik dari aspek manusianya maupun pembangunan infrastrukturnya.
Dalam rangka memperkuat peran bahasa Indonesia dalam pembangunan, maka dibutuhkan pengembangan bahasa Indonesia itu sendiri. Bergulirnya era globalisasi yang mempengaruhi semua aspek kehidupan baik itu budaya, ilmu, dan teknologi membawa pengaruh terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Luas wilayah dan bentuk negara kepulauan yang dipisahkan oleh laut dan memiliki latar belakang bahasa daerah masing-masing yang sangat memungkinkan terjadinya perubahan kosakata dan dialek tiap daerah. Untuk menjaga kerukunan dan keutuhan bahasa Indonesia, komunikasi yang intensif antara daerah harus dioptimalkan. Kesimpulannya, dalam pembangunan bangsa, yakni sebagai perisai pemersatu yang belum pernah dijadikan sumber permasalahan oleh masyarakat pemakainya yang berasal dari berbagai ragam suku daerah, bahasa Indonesia berperan penting dalam pembangunan bangsa, karena bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi kenegaraan yang berperan penting dalam memajukan pembangunan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, yang akhirnya mendorong kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan dalam pembangunan bangsa. Saran untuk bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Kita harus menjaga bahasa Indonesia agar menjadi bahasa yang dapat mempersatukan berbagai kelompok masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia agar tercapai pemakaian yang cermat, tepat, dan efisien. Sekian presentasi dari saya mengenai bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Mohon maaf bila masih ada kekurangan dalam penyampaian materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.